Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, bertemu lagi kita dengan video Ibu kali ini. Ya, pada video kali ini kita masih membahas tentang KPK dan EPB. Pada video-video sebelumnya, Ibu sudah menerangkan bahwa untuk mempelajari KPK dan EPB ini kita bagi atas 4 bagian. Yang pertama atau A, yaitu satuan waktu. Kemudian yang B, satuan panjang, yang C, KPK, dan yang D adalah penerapan KPK dan EPB. Ya, yang 3, satuan waktu, satuan panjang, dan KPK dan EPB sudah Ibu berikan pada video-video sebelumnya, dan Ibu juga sudah memberikan latihan-latihannya. Bagaimana cara mencari KPK dan bagaimana cara mencari EPB. Anak-anak semua pasti sudah tahu. Nah, bagi anak-anak yang masih belum paham atau belum melihat video Ibu sebelumnya, silahkan dilihat pada deskripsi yang pada video-video Ibu. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita masuk yang ke D, yaitu penerapan KPK dan EPB. Nah, pada penerapan KPK dan EPB ini, atau boleh dikatakan KPK dan EPB dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya dalam soal KPK dan EPB ini nanti akan ada soal berbentuk soal cerita. Nah, dalam soal cerita itu nanti anak-anak bisa menentukan, oh ini saya cari dengan KPK. Nah, soal ini bisa dicari dengan EPB. Untuk itu, Ibu akan beri sedikit kunci bagaimana cara membedakan soal cerita. Apakah soal cerita itu dicari dengan KPK atau dengan EPB? Ya, Ibu lihat, Ibu anak-anak lihat. Cara membedakan soal cerita, apakah dia dicari dengan KPK atau EPB? Ya, kita lihat untuk KPK. Untuk KPK, yang pertama, biasanya soal cerita yang berhubungan dengan KPK yang ditanya adalah waktu. Ya, contohnya ya, berapa jam, berapa menit, berapa detik, atau tanggal berapa. Ya, biasanya ini jam, menit, detik, atau tanggal. Nah, jadi kalau di dalam soal cerita yang ditanya waktu, contohnya dalam bentuk jam, berapa jam, atau berapa menit, atau berapa detik, atau tanggal berapa. Nah, itu biasanya soalnya adalah soal KPK. Tetapi kalau untuk EPB, ya, biasanya kalau EPB yang ditanya adalah jumlah. Apakah jumlah orang, jumlah kelompok, jumlah apa lagi? Pokoknya yang ditanyakan jumlah, berapa jumlah kantong atau kantong, jumlah kantong ya anak-anak, jumlah kantong, jumlah orang, jumlah kelompok, dan lain-lain. Apabila di dalam soal ceritanya yang ditanya adalah jumlah, maka itu anak-anak cari dengan EPB. Ya, jadi yang pertama, kalau dalam soal cerita yang ditanya adalah waktu, apakah itu jam, menit, detik, atau tanggal, anak-anak cari dengan KPK. Kalau di dalam soal cerita itu yang ditanya adalah jumlah, misalnya jumlah kantong, jumlah orang, jumlah kelompok, dan lain-lain, maka anak-anak jawab dengan mencari soalnya dengan FPB. Nah, kalau yang kedua, ada kata kunci, ya. Seandainya di dalam soal tersebut ada kata-kata, ya,
setiap, atau kata-katanya sekali, atau kata-kata di dalam soal cerita itu bersamaan atau bersama lagi, maka anak-anak cari soal cerita tadi dengan KPK. Sedangkan untuk FPB ada lagi kata kuncinya. Kalau seandainya di dalam soal ada atau yang ditanyakan adalah sebanyak-banyaknya atau paling banyak atau jumlah yang sama atau jenis yang sama, sama rata, maka anak-anak cari soal cerita tadi dengan menggunakan FPB. Ya, coba Ibu ulang lagi. Anak-anak boleh mencatatnya di kertas kata-kata kunci atau bagaimana cara membedakan soal cerita. Apakah soal cerita tadi kita cari dengan KPK atau FPB? Yang pertama nih, kalau di dalam soal cerita yang ditanyakan adalah waktu, misalnya jam berapa atau menit keberapa atau detik keberapa atau tanggal berapa. Nah, kalau yang ditanyakan seperti itu, anak-anak cari dengan KPK. Atau kalau yang kedua, kalau ada kata kuncinya ya, misalnya setiap atau sekali, bersamaan, bersama lagi, maka soalnya anak-anak cari dengan KPK. Demikian juga sebaliknya, kalau di dalam soal cerita yang ditanya adalah jumlah, apakah jumlah kantong, jumlah orang, jumlah kelompok, dan lain-lain, itu anak-anak jawab dengan menggunakan FPB. Kemudian ada kata kuncinya sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Ibu tahu anak-anak bingung, apa sih maksud Ibu ini? Nanti setelah ini akan kita coba mencari dengan soal cerita. Dari sana nanti anak-anak akan lihat apa yang Ibu maksud di sini. Oke, kita lihat contoh soal pertama. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal pertama. Nih, Ibu minta maaf. Soalnya panjang dan kemudian soal tulisan Ibu juga agak sedikit kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa ya, kita coba menjawab soal contoh soal KPK dan FPB dalam penerapan sehari-hari. Oke, anak-anak lihat, dengarkan soalnya. Soal pertama, Edo dan Meli sedang latihan lari di lapangan sekolah yang berbentuk lingkaran. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik. Nah, ini si Edo dalam waktu 90 detik. Sedangkan Meli dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 120 detik. Ya. Nah, mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Jadi mereka berlari dalam waktu yang sama, start. Ya, 1, 2, 3. Nah, mereka mulai berlari dari garis awal di waktu yang sama. Pertanyaannya, pada detik keberapakah Edo dan Meli bertemu lagi di titik start untuk yang kedua kalinya? Nah, dari soal kita lihat si Edo satu putaran lapangan tadi dia bisa melakukannya dalam waktu 90 detik. Sedangkan Meli memutari lapangan itu waktunya adalah 120 detik. Nah, pertanyaannya, pada detik keberapa Edo dan Meli bertemu lagi? Nah, ingat ya, ini ada kata kunci di sini. Detik. Pada detik berarti waktu yang ditanya. Tadi Ibu sudah mengatakan cara membedakan soal ini di dalam soal cerita ini tidak akan dikasih tahu. Silahkan anak-anak cari dengan KPK atau silahkan anak-anak cari dengan FPB. Tidak ada. Dalam soal cerita tidak akan disebutkan itu dicari dengan KPK atau FPB. Itu anak-anak sendiri yang menentukan. Oh, berarti ini soal bisa dicari dengan KPK atau bisa dicari dengan FPB. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, anak-anak bisa membedakan soal ini KPK dan FPB, yaitu pertama, tadi kan Ibu udah bilang kan, yang pertama, kalau KPK yang ditanya adalah waktu, apakah detik, menit,
jam atau tanggal. Nah, sekarang di sini yang ditanya pada detik keberapakah. Nah, berarti soal ini bisa kita selesaikan dengan KPK. Oke, kita lihat ya, Nak. Dari soal apa yang diketahui? Yang pertama, ini. Edo dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 90 detik. Berarti Edo 90 detik. Sedangkan Meli adalah 100 memutari lapangan tadi. Waktunya adalah 120 detik. Ya, mereka start bersama. Nah, pada pertanyaannya pada titik keberapakah Edo dan Meli bertemu lagi? Di titik start untuk yang kedua kalinya. Maka ini kita cari dengan menggunakan KPK. Yang ditanya, detik keberapa Edo bertemu lagi dengan Meli? Di titik start. Untuk yang kedua kali. Baik, kita lihat jawab. Dari soal ada tanda-tanda bahwa ini dicari dengan menggunakan KPK. Karena yang ditanya adalah detik, pada detik keberapa. Jadi kalau ditanya waktu itu kita selesaikan dengan KPK. Baik, kita lihat ya. Yang pertama Edo 90 berarti kita buat pohon faktornya. 2 kali 45. Kemudian ini 3 kali 15. Ini adalah 3 kali 5. Nah, berarti faktorisasi primanya nih 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Terus yang kedua adalah 120. Kita lihat bagi 2 adalah 60, bagi 2 adalah 30, bagi 2 15. Kemudian bagi 3 5. Berarti faktorisasi primanya 2, 2, 2, 3 dan 5. Nah, faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3. 1 2 3. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, faktorisasi prima dari 90, 2 pangkat 3 pangkat 2 kali 5. Sedangkan faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, kita tadi sepakat soal ini bisa kita selesaikan dengan KPK. Berarti kita cari KPK-nya. Gimana cara mencari KPK, anak-anak? Masih ingat? Kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang paling tinggi atau pangkat yang paling besar. Nih, di sini ada yang sama adalah 2 dan 2. Nah, di sini di 120 2-nya pangkat 3, berarti kita cari ambil adalah 2 pangkat 3. Kemudian angka yang sama lagi adalah di sini ada 3 pangkat 2, di sini ada 3 pangkat 1. Berarti kita ambil adalah 3 pangkat 2. Kemudian di sini ada 5 pangkat 1, di sini 5 pangkat 1. Jadi kita ambil aja 5 pangkat 1. Nih, 2 pangkat 3 berapa, Nak? 2 kali 2 kali 2, 8. Kali 9. Kemudian kali 5. 8 kali 9, 72. 72 kali 5, berarti 360
Kelihatan nggak tulisannya ya? 360. Jadi KPK-nya adalah 360. Ya, apa maksudnya? Maka bisa kita jawab pertanyaannya, detik keberapa Edo bertemu lagi dengan Meli di titik start untuk kedua kali? Maka mereka bertemu lagi di detik ke 360. Jawabannya, Edo dan Meli bertemu lagi di detik ke 360. Nah, berarti soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan KPK. Petunjuknya adalah ini. Pada detik keberapa. Oke, nah itulah soal pertama. Oke, kita coba melanjutkan ke soal yang kedua. Nah, anak-anak, kita lihat contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal kedua, Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Akan dimasukkan ke dalam plastik dalam jumlah yang sama. Pertanyaan A, ada berapa jumlah plastik untuk permen tersebut? Yang ke B, berapa permen coklat dan susu pada masing-masing plastik? Nah, di sini juga tidak akan dikasih tahu apakah soal ini dijawab dengan KPK atau FPB. Nah, untuk menentukannya, kita kembali lagi seperti yang awal Ibu ceritakan tadi. Bagaimana ciri-ciri soal atau bagaimana kita menentukan soal ini kita kerjakan dengan KPK atau dengan FPB. Ya, kalau KPK, seandainya yang ditanya waktu, maka kita jawab dengan KPK. Sekarang, kalau FPB bagaimana tadi? Kalau FPB yang ditanya adalah jumlah. Kalau seandainya yang ditanya jumlah, maka itu kita kerjakan dengan FPB. Nah, di sini kita lihat ada berapa jumlah plastik. Kemudian berapa permen coklat dan susu pada masing-masing plastik. Berarti juga berapa jumlah permennya. Berarti di sini soal nomor 2 bisa kita jawab dengan FPB. Ya, Nak? Bisa nggak? Jadi yang pertama tadi, kalau soal yang pertama yang ditanyakan berapa detik, pada detik keberapa, itu berarti yang ditanya adalah waktu. Kalau yang ditanya waktu, kita kerjakan dengan KPK. Kalau yang ditanyakan jumlah, ya kita jawab dengan FPB. Baik, sekarang kita sudah sepakat ya, bahwa kita menjawab pertanyaan atau menjawab soal ini dengan menggunakan FPB. Yuk, kita lihat ya. Dari soal apa yang bisa kita ketahui? Nih, Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Ya. Kemudian akan dimasukkan ke dalam plastik dalam jumlah yang sama. Pertanyaannya, ada berapa jumlah plastik untuk permen tersebut? Kemudian berapa permen coklat dan susu pada masing-masing plastik? Ya, kita lihat. Apa yang diketahui yang pertama? Yang pertama adalah jumlah permen coklat. Permen coklat jumlahnya berapa? 24. Kemudian permen susu jumlahnya adalah 45. Yang ditanya apa? Nah, permen ini, permen si Dayu yang 24 dan 24 permen coklat dan 45 permen susu akan dimasukkan ke dalam plastik. Ke dalam plastik dengan jumlah yang sama. Ya kan? Akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama. Pertanyaannya yang pertama, ada berapa jumlah plastik untuk permen tersebut? Berarti yang A, jumlah plastik
Kemudian yang ke B, berapa permen coklat dan susu pada masing-masing plastik? Berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Nah, sekarang jadi permen yang tadi, permen coklat yang jumlahnya 24, kemudian permen susu yang jumlahnya 45 dibagi dalam beberapa plastik. Dibagi jadi supaya kita dimasukkan ke permen coklat yang 24 dan permen susu ini harusnya sama banyak. Yang ditanya berapa kira-kira jumlah plastik yang dibutuhkan untuk ini. Maka karena tidak, yang ditanya adalah jumlah, ya, yang ditanya adalah jumlah, soal ini kita jawab dengan FPB. Ya. Berarti kita buat pohon faktor dari 24. 24 2 kali 12. Ya. 12 adalah 2 kali 6. 6 adalah 2 kali 3. Ya, berarti faktorisasi prima dari 24 adalah 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian 45 kita buat juga pohon faktornya. Pohon faktor dari 45 nih kita bagi 5, boleh. 5 kali berapa? 5 kali 9. Kemudian 9 adalah 3 kali 3. Nah, faktorisasi primanya kita mulai dari yang kecil ya, Nak. 45, 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Ya. Nah, soal karena yang ditanyakan jumlah, kita cari menggunakan FPB. Berarti FPB-nya, bagaimana mencari FPB kemarin, Nak? Kita lihat angka yang sama, kita cari angka yang sama, kemudian kita cari pangkat yang terendah. Nah, berbeda dengan KPK. Kalau KPK kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang tertinggi. Kalau FPB kita cari angka yang sama, kita pilih pangkat yang terendah. Nah, di sini 2 ada 2, di sini tidak ada 2. Di sini ada 3, di sini ada 3. Jadi yang sama adalah 3. 5 juga tidak ada. Berarti cuma 3. Kita pilih pangkat terkecil. Berarti pangkat terkecilnya adalah 3. Nah, berarti FPB dari soal ini adalah 3. Mari kita jawab yang pertama. Karena FPB-nya 3, maka langsung berapa jumlah plastik? Nah, berapa jumlah plastik untuk permen tersebut? Jumlah plastiknya ada, langsung masuknya, ada 3. Jadi, permen Sidayu yang 24 permen coklat dan 45 permen susu bisa dibagi ke dalam 3 kantong plastik. Nih, dari FPB ini. Jadi, dimasukkan plastik yang dibutuhkan adalah 3. Kemudian kita lihat soal yang ke B. Berapa permen coklat dan berapa permen susu pada masing-masing plastik? Kita lihat yang B. Kita lihat permen coklat berapa dalam masing-masing plastik? Permen coklat. Nah, lihat ya, Nak. Berapa permen coklat yang bisa kita masukkan ke dalam kantong plastik yang 3 tadi? Nah, jumlah permen coklat berapa? 24 dibagi FPB tadi. Jadi permen coklatnya adalah 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi dalam kantong plastik tadi bisa kita masukkan masing-masing kantong tadi permen coklatnya 8. 8, 8, 8. Sekarang kalau yang ditanya berapa permen susu? Nah, berapa permen susu? Kita lihat permen susu
si Dayu ada 45. Berarti 45 bagi dengan FEB atau jumlah kantong tadi. 45 dibagi 3. Berapa? 45 bagi 3 adalah 15. Jadi di dalam berapa berapa kantong plastik yang dibutuhkan oleh si Dayu? Ada 3 kantong plastik. Jadi 3 kantong plastik isinya masing-masing masing-masing permen coklatnya isinya di dalam itu 8 dan dimasukkan lagi permen susu sebanyak 15. Jadi 8 permen coklat, 15 permen susu setiap masing-masing plastik. Bisa anak-anak membedakan antara bagaimana cara mencari KPK dan EPB? Oke. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal yang ketiga. Ibu berharap anak-anak fokus ya nak untuk soal-soal yang akan kita kerjakan. Kenapa? Karena betul-betul dibutuhkan ketelitian. Untuk menjawab soal cerita, anak-anak harus nalar. Ya, ini apa sih maksudnya soal ini? Mau dikemanakan, diapakan, gitu. Nah, tadi untuk membahas soal, Ibu sudah memberi dalam soal KPK dan EPB soal cerita ini sudah di awal Ibu kasih tahu bagaimana membedakan antara soal itu bisa kita cari dengan KPK atau EPB. Tadi Ibu ulang lagi, kalau untuk KPK yang ditanyakan adalah waktu. Misalnya berapa jam, berapa menit, berapa detik, atau tanggal berapa. Kemudian kalau untuk EPB yang ditanya adalah jumlah. Ya, jumlah. Apakah jumlah kantong plastik seperti tadi, atau jumlah kelompok, atau jumlah orang. Nah, itu kita cari dengan FPB. Kemudian ada lagi kata kunci untuk menanyakan, untuk menentukan apakah soal itu KPK atau FPB. Nah, anak-anak coba lihat kembali videonya, kemudian dari situ anak-anak bisa menjawabnya. Baik, kita lihat di sini. Contoh soal ketiga. Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017. Jadi si Udin dan si Beni berenang bersama-sama tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali. Mereka berenang setelah tanggal 8 itu, si Udin setiap 4 hari sekali berenang. Setiap 4 hari sekali berenang. Sedangkan si Beni setiap 5 hari sekali berenang. Mereka bersama pada tanggal 8 Desember. Setelah itu Udin setelah itu 4 hari kemudian dia berenang. 4 hari kemudian dia berenang lagi. Ya, sedangkan si Beni setiap 5 hari sekali. 5 hari kemudian dia berenang. Nah, pertanyaannya pada tanggal berapa mereka akan bersama-sama berenang untuk kedua kalinya? Biar sama. Nah, kapan yang satu 4 hari sekali, kemudian yang si Beni 5 hari sekali, nanti dia akan ketemu untuk yang kedua kali itu pada tanggal berapa? Oke, kita lihat, kita coba membahas soalnya. Kita lihat dari soal apa yang diketahui. Nah, yang diketahui di sini, lihat. Yang pertama, mereka berenang bersama pada awalnya yaitu 8 Desember 2017. Berenang bersama tanggal 8 Desember 2017. Tuh, ya. Kemudian apalagi yang diketahui, nak? Dari soal bisa kita ketahui Udin berenang setiap 4 hari sekali. Nah, berarti Udin berenang 4 hari sekali. Kemudian Beni berenang setiap 5 hari sekali. Yang ditanya
tanggal berapa mereka berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Tanggal mereka berenang bersama tanggal. Pertanyaannya, mereka berenang bersama lagi tanggal berapa? Ya. Nah, oke. Yang ditanya apa di sini, Nak? Tanggal atau waktu. Waktunya boleh, yang ditanya adalah jam, menit, detik, atau tanggal. Nah, kalau yang ditanya tanggal atau waktu, berarti soal ini bisa kita jawab menggunakan apa? KPK. Nah, baik. Kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Kita buat pohon faktor dari 4 ya. 4 adalah 2 kali 2. Berarti faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2. Kemudian 5. Nah, 5, bagaimana faktorisasi primanya? Sebenarnya 5 ini nggak bisa dibuat faktorisasinya, pohon faktornya, karena dia sudah bilangan prima. Tapi tidak apa-apa, kita buat aja seperti ini, 1 kali 5. Sebenarnya tidak boleh ya, tapi nggak apa-apa supaya biar terlihat pohon faktornya. Berarti 5 nggak ada. 1 ini bukan faktor prima. Faktor prima itu dimulai dari angka 2. Berarti ini cuma 5, ini 2, ini 2. Ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa soal ini bisa kita jawab dengan menggunakan KPK. Apa tandanya? Karena yang ditanya di sini adalah tanggal. Kalau yang ditanya waktu, itu berarti kita jawab dengan KPK. Berarti kita cari KPK-nya. Berapa KPK-nya? Ya, kita cari angka yang sama, kemudian kita pilih pangkat yang tertinggi. Ini kebetulan dua-duanya beda-beda angkanya. Ya udah, langsung aja kita kalikan, yaitu 2 kali 2 kali 5. Berarti 2 pangkat 2, 2 kali 2. 2 pangkat 2 maksud Ibu ya. 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Kita ketemu KPK-nya adalah 20. Nah, sekarang bisa nggak kita menjawab? Mereka berenang bersama lagi tanggal berapa? Berarti mereka akan berenang bersama lagi setelah 20 hari dari tanggal 8 Desember 2017. Ya. Jadi mereka berenang bersama lagi ya 20 hari setelah tanggal 8 Desember. Berarti 8 tambah 20 berarti sama dengan 28. Nah, jadi tanggal berapa? Bersama lagi tanggal 28 Desember 2017. Ya, jadi mereka berenang bersama lagi tanggal berapa, Nak? Tanggal 8 Desember tambah 20 hari setelah tanggal itu. Jadi 28 tambah 20 sama dengan 28. Jadi mereka berenang lagi pada tanggal 28 Desember 2017. Anak-anak bisa mengerti atau bisa paham apa yang Ibu terangkan? Ya, yang penting anak-anak bisa membedakan dari soal cerita ini. Anak-anak mau mencarinya dengan KPK atau FPB. Nah, untuk menentukannya tadi Ibu udah tahu, Ibu udah kasih caranya. Kalian harus lihat dulu ciri-cirinya soal ini. Soal ini menanyakan apa nih? Kalau dia menanyakan jumlah,
maka dia kita cari dengan FPB. Kalau dia menanyakan waktu, kita cari dia dengan KPK. Kemudian ada lagi tanda-tanda kata-kata kunci yang harus anak-anak hafal, anak-anak bedakan. Nah, anak-anak bisa melihat kembali video ini, Ibu, yang seperti yang sudah Ibu terangkan tadi. Ya, baik. Jadi dari soal ketiga, mereka berenang lagi bersama pada tanggal 28 Desember 2017. Baik anak-anak, kita coba contoh soal keempat. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal yang keempat. Ya. Edo mempunyai 56 pulpen dan 80 pensil. Langsung kita garis bawahi aja ya nak. Edo mempunyai 56 pulpen dan 80 pensil. Kemudian Edo ingin membagikannya pada teman-teman dan akan dimasukkan ke dalam plastik. Pertanyaannya, berapa jumlah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen dan pensil? Kemudian pertanyaannya lagi, berapa jumlah pulpen dan pensil pada setiap plastik? Nah, dari soal kira-kira anak-anak udah tahu belum? Kita menjawabnya dengan KPK atau FPB? Hah? Coba anak-anak tebak. Ini kita cari dengan KPK atau FPB? Ya, kita lihat. Pertanyaannya adalah berapa jumlah? Ya, berarti kalau yang ditanya jumlah, berarti anak-anak mencarinya dengan apa? Dengan? Iya, dengan KPK pintar. Oke, kita cari dengan KPK. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dari soal apa yang diketahui. Ya, yang diketahui yang pertama, Edo mempunyai 56 pulpen. Berarti pulpen sama dengan 56. Kemudian pensil berapa? 80. Nah, yang ditanya berapa jumlah plastik yang dibutuhkan? A, kita buat aja A ya. A, jumlah plastik yang dibutuhkan. Kemudian yang B, berapa jumlah pulpen dan pensil pada setiap plastik? Jumlah pulpen dan pensil pada setiap plastik. Oke, kita jawab ya nak. Karena yang ditanya jumlah, berarti anak-anak mencarinya dengan menggunakan FPB. Baik, kita lihat pohon faktor dari 56. 56 kita bagi dua ya. Nih sebenarnya ini Ibu yakin anak-anak udah tahu semua karena Ibu sudah menerangkan dari awal bagaimana cara membuat pohon faktor, bagaimana dan sebagainya. Nah, Ibu sekarang kita agak cepat aja ya. Berarti ini kita bagi dua. Kenapa bagi dua? Karena satuannya genap. Oke. 28. Bagi dua lagi 14. Bagi dua lagi 7. Ya. Nah, kita lingkar ini. 1, 2, 3. Berarti duanya ada 3. Kita lihat faktorisasi prima dari 56. 2 pangkat 3 kali 7. Ya. Kemudian kita lihat faktor pohon faktor dari 80. Bagi 2 40, bagi 2 20, bagi 2 10, bagi 2 5. Ya. Duanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya. 5-nya 1. Berarti 80
2-nya pangkat 2, 3, 4. 2 pangkat 4 kali 5. Nah, tadi kita sepakat mencarinya dengan apa? Dengan apa? Yang ditanya adalah jumlah. Berarti kita cari FPB. Nah, berarti kita lihat FPB-nya. Bagaimana cara menentukan FPB, nak? Kita lihat angka yang sama, kita pilih pangkat yang terkecil. Ini ada angka 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4. Kita pilih pangkat yang terkecil, berarti 2 pangkat 3. Masih ada yang sama, nak? Di sini ada 7, tidak ada. Di sini 5, di sini juga, di sini tidak ada. Maka angka yang tidak sama kita abaikan. Beda dengan KPK, kita cari pangkat, kita cari angka yang sama, kita pilih pangkat yang, kalau KPK ya, kalau KPK kita cari angka yang sama, kita pilih angka yang sama, kita ambil pangkat yang tertinggi. Kemudian angka yang tidak sama kita masukkan, ikut dikalikan. Tapi kalau FPB, kita lihat angka yang sama, kita pilih pangkat yang kecil. Angka yang tidak sama diabaikan. Berarti FPB-nya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa deh, anak? 8. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi FPB-nya adalah 8. Ya, baik. Baru kita bisa menjawab soal A. Pertanyaannya, berapa jumlah plastik yang dibutuhkan? Nah, jumlah plastik yang dibutuhkan berapa, nak? Udah, kita masukkan aja FPB tadi 8. Ya, kemudian yang B, berapa jumlah pulpen dan pensil pada setiap plastik? Kita lihat masing-masing. Pulpen berapa dalam masing-masing plastik? Kita lihat jumlah pulpen 56. 56 dibagi jumlah plastik atau FPB tadi. 56 bagi 8. Berapa, nak? Tuh, 7. Kemudian kita lihat pensil. Berapa jumlah pensil? Ya. Kita lihat pensil 80 bagi 8. Berarti 10. Jadi artinya di dalam plastik yang jumlahnya 8 kantong plastik, berarti jumlah pulpen 56, pensil 80 ini bisa kita bagi menjadi kantong plastik ya, 8 kantong plastik. 8 kantong plastik, masing-masing kantong berisi 7 pulpen dan 10 pensil. Jadi masing-masing plastik yang 8 buah tadi, masing-masing isinya adalah 7 pensil dan 7 pulpen dan 10 pensil. Ya. Nah, itulah jawaban dari soal kita ini. Sekali lagi Ibu berharap anak-anak ambil kertas dan pensil. Anak-anak coba menjawab seperti apa yang Ibu terangkan. Insya Allah anak-anak pasti bisa. KPK dan FPB ini merupakan pelajaran yang sangat menarik. Ya, ini nanti akan terpakai nanti sampai anak-anak SMP, SMA. Ya, ini dasar. Jadi intinya setiap melihat soal cerita, ini namanya soal cerita ya, nak. Setiap melihat soal cerita seperti ini, anak-anak harus tahu kunci-kunci. Kunci apa yang kira-kira bisa dari soal ini, apa ya kira-kira yang bisa kita kerjakan, ya. Kunci-kuncinya sudah Ibu kasih tahu tadi, ya. Baik anak-anak, ini adalah soal terakhir. Semoga anak-anak bisa paham apa yang Ibu terangkan dan anak-anak bisa menjawab soal-soal dari Ibu guru di sekolah dan menjawabnya dengan enteng, ya, karena anak-anak sudah
paham dari yang Ibu terangkan ini. Ya, demikian anak-anak, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada teman-teman video Ibu ini, supaya anak-anak teman-temannya juga bisa seperti anak-anak semua. Ya, demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Semoga insya Allah kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.